lepaskan kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Aquarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir ya di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di bulan September ya Aquarius ya. Coba saya bukain dulu ya kartu-kartunya. Jatuh. Jatuh satu nih Aquarius. Sebentar saya ambil. Oke, ini untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat Aquarius. Sebentar, saya langsung bacakan ya. Minggu pertama ada apa? Minggu pertama ada Princess of Winter. Nih yang tadi terbang ya. Princess of Winter, berarti Princess of Sword ya. Well, ini energi kalian, elemen udara. Intellectual, determined, focus, impulsive. Seek out an intellectual solution to your problem, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected changes. Ada perubahan yang tidak terduga di kehidupannya Aquarius di awal bulan September. Jadi diharapkan para Aquarius bisa melihat hal tersebut secara positif, dan kalau memang memerlukan bantuan, monggo silahkan melihat atau mencari bantuan di luar sana. Ini bisa tentang karir keuangan dan bisnis, ini bisa juga bisa juga tentang percintaan. Tapi kalau yang saya lihat di sini lebih cenderung ke karir keuangan dan bisnis ya Aquarius. Karena percintaan kayaknya masih baik-baik aja. Cuma kalau karir keuangan dan bisnis agak ada sedikit goncangan yang sudah dimulai dari bulan Agustus ya. Oke. Kalian terimbas juga Merkuri retrograde ternyata. Sepertinya ya. Oke, so my dear Aquarius, nextnya apa? Coba saya lihat. Oh, iya. Beberapa dari kalian, sebentar. Beberapa dari kalian memang merasa posisinya sudah tidak nyaman, posisinya sudah tidak enak, terutama tentang karir keuangan dan bisnis. Tapi di personal life juga ada sedikit yang seperti itu, mostly di karir keuangan dan bisnis. Posisinya nggak enak karena memang mungkin tidak nyaman lagi di situ gitu. Ada juga beberapa Aquarius yang posisinya sedikit terancam ya, jadi kurang bisa kondusif dalam melaksanakan apa yang harus dilaksanakan di karir keuangan dan bisnisnya. Kemudian beberapa hal yang perlu dicatat, akan terjadi perubahan nih di awal bulan September. Semoga perubahannya itu mengarah ke hal yang jauh lebih baik ya. Karena di situ disebut di kartunya tadi perubahannya tidak terduga. Perubahannya suddenly gitu. Sekonyong-konyong, setiba-tiba gitu. Jadi memang Aquariusnya tidak menyangka hal itu akan terjadi, tapi ya terjadi gitu. Oke, so ya in a way kalian jadi merasa mungkin di posisi yang kurang menyenangkan ya, kurang enak di situ. Ya. Oh, tapi ini ada Ace of Cups. Masih banyak hal yang bisa kalian syukuri ya.
Karena sebenarnya walaupun ada perubahan, walaupun ada hal yang tiba-tiba berubah tanpa kalian duga, tanpa kalian sadari, tanpa kalian panggil, bahkan ya perubahan itu terjadi, berkat masih banyak di hidup kalian, di hidup personal maupun di kehidupan profesional. So, masih banyak cinta di situ, masih banyak harapan di situ, masih banyak berkat di situ. Jadi nggak usah terlalu khawatirin segitunya ya, my dear Aquarius. Beberapa hal tersebut memang bikin kalian sedikit ya terguncang dalam tanda kutip, karena namanya perubahan tuh selalu ada guncangan ya di situ. Iya, benar. Konflik. Ada Five of Swords karena memang terjadi konflik. Ini memang mostly di karir keuangan dan bisnis ya. Kalau kehidupan personal kayaknya masih oke-oke aja, tapi karir oh wow, saya jadi teringat seorang Aquarius yang memang posisinya sekarang ya berkonflik ya di karirnya gitu. So, terjadi perubahan karena konflik itu. Konfliknya udah dari Agustus, jadi ya konfliknya udah dari Agustus, selesainya atau berubahnya, bukan selesainya, berubahnya di awal bulan September gitu. Di minggu kedua ada apa? Di minggu kedua ada ego. Ego, oke. Ego. The illusion of being trapped, placing too much important on material item, getting caught up in fear and worry. Tough. Minggu kedua Aquarius, tough, lumayan keras nih, lumayan bikin kalian berada di situasi yang mungkin gak enak, yang situasi yang sulit untuk kalian. Cuma ya pesannya di sini, sesulit apapun itu ya memang harus dihadapi prosesnya ya Aquarius. So, minggu kedua setelah adanya tadi ya perubahan yang tidak terduga di minggu pertama, di minggu kedua itu makin sulit gitu keadaannya. Aduh, saya nggak mau ngasih sugesti jelek nih untuk kalian para Aquarius, tapi ini kenyataan yang harus dihadapi ya Aquarius, ketika memang keadaan tidak seperti yang kalian harapkan, keadaan tidak seperti yang kalian ekspektasikan gitu ya. So, disitulah kalian seharusnya bisa memikirkan hal yang jauh lebih baik dari sekedar mempertahankan apa yang kalian pertahankan, tapi mungkin itu tidak bisa dilaksanakan karena adanya perubahan, ya. Queen of Swords, kalau kalian berpikir masih ada bantuannya kok nanti Mbak Lucy, minggu kedua bantuannya nggak datang. Minggu kedua yang kalian harapkan sebagai backing dari kalian atau backup dari kalian untuk karir keuangan dan bisnis kalian nggak bisa diharapkan, bahkan tidak ada, bahkan mungkin berubah pikiran gitu, yang tadinya mungkin mau bantu terus jadi enggak gara-gara yaitu berubah pikiran, gara-gara memang situasinya membuat itu berubah gitu. Situasinya memang harus berubah ya, tidak bisa terhalangi kalau hal tersebut ya. Jadi kalau kalian bilang ya tapi kan orang itu atau pihak itu sudah berjanji untuk membantu, well, situasinya udah beda, jadi untuk membantu pun agak sulit ya. So you are on your way gitu ya, kalian berada di jalan kalian sendiri, dan tadi dibilang diperlukan intellectual mind gitu ya, secara intelektual kalian yang harus dikeluarin, dan nggak bisa berharap dengan pihak lain atau orang lain ya. Five of Pentacles, tapi ini terbalik ya, memang sedang terjungkir balik, tapi kalau angka 5-nya di posisi yang terbalik sebenarnya justru baik gitu. Jadi memang karir keuangan bisnis yang terjungkir balik itu bikin kalian ya nggak nyaman, tapi
Apakah bisa diatasi? Kalau dengan kartu ini ya saya melihatnya bisa diatasi asal kalian tidak terlalu depend on somebody gitu, tergantung dengan seseorang atau tergantung dengan apa yang kalian pikir bisa membantu kalian gitu. Karena kalau saya lihat di sini yang bisa membantu kalian ya kalian sendiri. Tergantung mindset kalian. Apakah kalian bisa merubahnya menjadi sesuatu hal yang positif sehingga hal tersebut bisa kalian hadapi dan kemudian perubahan itu tidak membuat kalian jatuh, malah sebaliknya perubahan itu membuat kalian tambah kuat dan punya next plan. Ya, kalau saya kan Virgo ya, saya tuh orangnya planning gitu. Kalau planning A nggak jalan ya planning B, kalau planning B nggak jalan ya planning C gitu ya. Sedangkan kalian para Aquarius tuh sebenarnya lebih go with the flow ya, kan air ya, gambarnya air tapi sebenarnya elemennya udara ya kan. Jadi kayak air tuh kan selalu mengikuti aja alurnya kemana gitu ya. Jadi sulit untuk punya planning A, planning B, planning C. Tapi untuk kalian yang punya mindset seperti itu ya nggak apa-apa, bagus berarti ya. Generosity, Six of Pentacles, akan banyak hal yang harus kalian keluarkan, terutama dalam hal keuangan. Disuruh generous nih, disuruh banyak memberi nih di sini. Tapi pemberian itu sih bagus, kalau apapun yang harus kalian beri itu nanti baliknya juga bagus gitu ya. Jangan terus minta-minta atau nerima-nerima, justru harus banyak memberi supaya bisa banyak berkat yang akan datang gitu ya. Minggu ketiga bulan September ada The Emperor nih. Balik lagi nih minggu ketiga untuk Aquarius yang bisa menghadapi minggu pertama dan kedua yang lumayan tough ya. Di minggu ketiga balik jadi Emperor nih, balik di posisi yang kuat ya, dengan syarat, dan ini nggak resonate untuk semua tapi bisa saja terjadi pada kalian yang nonton ini ya, karena ini secara general. Dengan catatan ketika kalian sudah tahu posisinya kayak gitu di minggu pertama dan kedua ya, kalian merubah planning, merubah mindset. Banyak hal yang harus diperbaiki sih untuk mendapatkan minggu ketiga sebagai The Emperor. Oke? Use logic. Suruh pakai logika kan? Use logic and a structure to increase your success, dan terstruktur ya. Jadi kan bener yang saya bilang sebelum kita baca ini tadi ya, di planningin lagi gitu, di planning ulang. Kalau yang ini nggak work, yang ini tidak berjalan sebagaimana yang kalian inginkan, ya planning ulang, bikin lagi planning baru. Oke? Get organized, teratur, get organized, ya harus terorganisir ya dengan baik. A firm that compassionate leader, a firm but compassionate leader, ya. Yang bisa merubahnya hanya diri kalian sendiri. Jadilah the emperor for yourself, for your own kingdom, for your own plan, for your own life. Jadilah the emperor atau penguasa untuk hidupmu sendiri, untuk mimpi-mimpimu, untuk pencapaianmu di kemudian hari, untuk hidupmu saat ini, besok, dan seterusnya. Ya, kan udah saya bilang cuma kalian yang bisa merubah ini. Ya caranya rubah mindset, rubah planning, balik lagi. Kalau memang it didn't work well, planning yang udah sebelumnya, ya bikin planning baru gitu. And then yang selanjutnya ada the lovers option. Ada the lovers di sini kalau urusannya dengan passion kalian, urusannya dengan love kalian di bidang karir, keuangan, dan bisnis maupun kehidupan personal, ada opsi, ada pilihan, selalu ada pilihan hidup untuk ini. Jadi kalau memang pilihan hidup kalian untuk ngikutin keterpurukan itu, ya kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang bagus di kemudian hari. Lain halnya kalau kalian membuat apa yang terjadi di awal bulan di minggu pertama dan minggu kedua itu membuat kalian berubah planningnya atau review lagi planningnya, kemudian mengorganisasikannya, mengorganisirnya secara jauh lebih baik, dan kalian punya banyak opsi di minggu ketiga untuk jadi the emperor, untuk memimpin hidup kalian ya, untuk berubah lagi menjadi kalian yang tough, kalian yang tangguh.
Seven of Swords, sawang sinawang nih ya. Ngelihat kehidupan orang lain jauh lebih baik, atau kalian yang ngerasa kok mereka sukses-sukses saja tuh, padahal begitu. Ada tuh, ada, tapi bukan Aquarius ya, pernah komen di ini, kok orang yang jahat malah sukses, saya baik tidak sukses. Wah, itu tuh jelek tuh ya pikiran kayak gitu kan. Saya bilang sawang sinawang, kalian melihat orang lain itu seperti itu, padahal orang lain juga mungkin melihat kalian seperti jauh lebih baik gitu. Oke, so keadaan di minggu ketiga nggak bisa kalian compare dengan orang lain ya. Masing-masing individu di dunia ini selalu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik untuk percintaan maupun karir, keuangan, dan bisnis. So, jadilah the emperor seutuhnya ya, tidak tergantung dengan bantuan yang nggak datang itu. Biarin aja yang nggak datang. Ya emang nggak mau datang gimana dong? Ya masa diarepin terus, ganti planningnya. Kalian bisa kok, seriously kalian bisa. Coba ya kita lihat kartunya. Abundance kan, the queen of the ocean. Ya bakalan ada kepenuhan, kemudian pencapaian, dan keberkahan, kemurahan ya akan datang. Ya dengan catatan kalian sudah punya planning baru yang jauh lebih baik ketika planning lama kalian itu nggak working. Ketika planning lama kalian itu tidak bisa berlangsung dengan baik ya. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu terakhir. Ada Eight of Spring atau Eight of Wands. Sekarang energinya api nih. Stress that relieves, stress that comes from having many things happening at once. Successful multitasking, sudden events or change. Kok berubah mulu, suddenly mulu nih ya. Tadi di awal bulan September udah kayak gitu. Ternyata di akhir bulan September begitu juga perubahan. Aduh, ini kayak Aquarius. Jadi gini ya, di awal bulan itu terjadi perubahan ya kan, terus bikin kalian ya langsung berada di situasi yang kurang menyenangkan lah ya gitu kan, kurang enak. Kemudian di minggu ketiga diminta kembali untuk kembali memimpin diri kalian. Oh, I got it now. Karena di minggu keempat atau minggu terakhir bulan September terjadi lagi sebuah perubahan. Jadi di minggu ketiga kalian kuatin diri, jadi the emperor untuk hidup kalian, untuk diri kalian. Karena di minggu keempat terjadi lagi perubahan. Jadi memang ini naik turunnya luar biasa bulan September untuk kalian para Aquarius. I get it now. So walaupun kalian sudah berusaha mengumpulkan tadi kekuatan kalian, be the emperor ya, organize, planning dan lain sebagainya, itu memang dimaksudkan supaya kalian bersiap lagi, karena di akhir bulan terjadi lagi perubahan besar yang so sudden gitu. Tiba-tiba aja, yang tidak terduga juga ya, sudden change ya. Tapi kan kalian udah lebih siap gitu loh, kalian udah lebih siap. Ada yang berakhir, ada the death, ada yang berakhir. Tapi pengakhiran di sini dalam bentuk positif ya, berakhir untuk sesuatu hal yang baru yang akan datang. Jadi ini berakhir karena ada sesuatu hal baru yang jauh lebih baik yang akan datang ya. So perubahannya seperti itu. Ada yang berakhir untuk sesuatu hal lain yang akan datang menggantikan, gitu ya Aquarius ya. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Ya benar. Understanding, the King of Cups, mengerti dan percaya bahwa jalan hidup memang seperti itu. My dear Aquarius. Jadi kadang-kadang kayak aduh, tahta sudah di depan mata, tiba-tiba suruh belok lagi jalannya gitu ya. Well, ya mau nggak mau itu harus kalian hadapi para Aquarius, tapi mengerti bahwa apa yang menjadi jalan hidup kalian itu memang seperti itu prosesnya, tinggal dijalani ya. Perkara kalian masih punya karma yang belum selesai dan lain sebagainya, itu hanya ya
yang harus dijalani aja ya. Karena saya nggak bisa lihat satu-satu, satu persatu dari kalian apa yang terjadi sebenarnya di kehidupan para Aquarius. Karena ini general reading dan satu arah, saya nggak bisa nonton kalian, kalian bisa nonton saya gitu ya. Cuma yang saya lihat di sini memang ya jalan hidupnya seperti itu sih Aquarius, gimana lagi ya. Yang bisa dirubah adalah nasib dan kalian yang bisa merubahnya. Tapi kalau jalan hidup atau takdir sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin meminta sesuatu ya langsung aja tuh sama yang bikin ceritanya gitu ya. Ya, misalnya kalian membeli buku, novel, cerita gitu, kan kalian udah tinggal ya udah dibaca aja, nggak bisa minta juga kan ke penulisnya kalau ganti dong ceritanya nggak kayak gitu, ya nggak bisa ya udah dicetak gitu kan. Tapi kalau kepada Sang Pencipta untuk beberapa hal yang sehubungan dengan nasib yang bisa dirubah itu bisa diminta ya. Takdir yang mau merubahnya hanya bisa Sang Penciptanya sendiri, tapi mau atau tidak kan it's up to him ya, tergantung Sang Pencipta gitu kan. Tapi untuk nasib yang kalian alami itu bisa kalian mintakan kepada beliau, karena mintalah maka akan diberikan padamu ya. Jadi minta saja untuk merubah nasib yang mungkin lagi gonjang-ganjing di bulan September ini, minta kekuatan dan lain sebagainya itu bisa. Oke, itu kan bentuk doa ya kan. Terakhir, it's your card. Ini kartu kalian my dear Aquarius, the star tuh kayak gambar yang itu tuh, the star. Ini kartu kalian dan ini positif. So masih ada harapan, masih ada hope, masih ada harapan untuk kalian. Yang seperti tadi saya bilang sebelum saya bukain kartunya, saya udah ngomong panjang lebar tuh ya Aquarius ya. Jadi ya memang akan setaf itu bulan September untuk Aquarius, but ya you still have good time juga lah ya, terutama di akhir bulan September ya, masih banyak hal baik gitulah ya. Ya, my dear Aquarius, jangan terus tersuggest di kepalanya jadi sugesti yang buruk ya. Oke, ya sugestinya yang baik-baik aja. Baik, selanjutnya apa yang perlu di healing untuk para Aquarius di bulan September? Procrastination, penundaan, jangan ditunda, planningin lagi aja, jangan ditunda ya, itu yang perlu di healing. Kemudian tanyakan satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya jawab dengan yes or no, yang ini percintaan, yang ini karir, keuangan, dan bisnis. Yang percintaan jawabannya yes, the emperor, yes. Karir, keuangan, dan bisnis juga yes, the world. Ini kartu-kartu bagus, jadi masih ada harapan ya, masih ada harapan. Kartu terakhir kalian ingat, hope. Dan the star, itu kartunya kalian, lambangnya kalian para Aquarius. Dan it's good. Aduh, saya tadi udah cemas karena takut memberikan sugesti jelek untuk kalian, tapi dengan adanya hope itu ya, harapan masih ada ya. Oke. Terus saya bacakan pesan dari Angels Guide Oracle Card, satu untuk percintaan, satu untuk karir, keuangan, dan bisnis. Percintaan adalah vulnerability and freedom, kebebasan. Oke, dia juga reaching the star ya, lagi pegang meraih bintang, so masih ada harapan untuk percintaan, pesannya gitu. Untuk karir, keuangan, dan bisnis, sacred plan, ada planning yang sacred atau planning yang memang baik, luar biasa dari Sang Pencipta untuk karir, keuangan, dan bisnis kalian. Oke, terakhir dari Monology Oracle Card saya bacakan tentang apa ini? Take time to breathe out. Tarik nafas panjang, my dear Aquarius yang mendengar atau melihat pesan ini muncul di kalian, di beranda kalian, dan kalian ikuti sampai selesai. Well, bulan September memang akan seperti itu, seperti bacaannya tadi ya. Kalau resonate, apakah bisa tidak resonate? Bisa aja. Karena yang nonton ini
nggak cuma satu dua tapi beberapa, dan kehidupan kalian pasti akan berbeda-beda, tapi secara garis besarnya seperti itu. Dan ini general reading, bukan personal reading ya. Oke, so my dear Aquarius, sekian bacaannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and